dalam sejarah kepemiluan kita, dalam sejarah ketatanegaraan kita, belum ada pemerintah sekuat pemerintah Pak Jokowi ini. Bahkan pemerintahan Pak Harto saja tidak sekuat ini kalau kita bicara soal dukungan kursi di parlemen ya. Saya terima kasih Bung Jansen, Anda memuji-muji Presiden Jokowi yang disebut sebagai presiden terkuat dalam sepanjang sejarah ketatanegaraan kita. Kan artinya Anda mengakui bahwa Pak Jokowi lebih kuat dalam mengelola pemerintahan kita ini. Nah, itu makanya saya katakan di situ, mau mengubah isi konstitusi yang manapun pemerintahan Pak Jokowi hari ini misalnya, itu sangat bisa. Itu makanya saya katakan di sana, karena kebetulan bisik-bisiknya hari ini di elit begitu kan soal ingin mengamandemen konstitusi kan begitu ya. Saya kira Bung Jansen harus membedakan antara cara revisi undang-undang di DPR dan cara mengamandemen undang-undang dasar di MPR. Ini dua momen yang berbeda di dalam sistem ketatanegaraan kita, Bung Jansen. Saya kalau di posisi Bung Jansen kemungkinan akan membuat analisa yang seperti itu, Andro. Itu memang tugasnya partai oposisi, gitu, mengkritisi semua yang terkait dengan kebijakan pemerintah. Wacana Presiden Joko Widodo atau Jokowi lanjut 3 periode mencuat lagi belakangan ini. Rencana penambahan masa jabatan kepala negara itu melalui amandemen UUD 1945 dengan menyertakan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Wakil Sekretaris Jenderal DPP Demokrat Johnson Sitindaun menyampaikan analisanya soal wacana tersebut. Menurut dia, merujuk pemahaman dalam sejarah pemilu tanah air, pemerintah Jokowi saat ini disebutnya cukup kuat. Jadi dalam sejarah pemilu kita, ketatanegaraan kita belum ada pemerintahan sekuat pemerintahan Jokowi. Itu dia, kata Johnson dalam kabar petang TV One yang dikutip Viva Kamis 2 September 2021. Dia bahkan menyebut dibandingkan dengan pemerintahan Presiden RI yang kedua, Soeharto, saat ini era Jokowi lebih kuat. Menurut dia, kekuatan ini dalam arti dukungan jumlah kursi di parlemen. Bahkan pemerintahan Pak Harto saja tidak sekuat ini. Kalau kita bicara soal dukungan di kursi parlemen ya, lanjut Johnson. Johnson mengatakan pemerintahan Soeharto selama Orde Baru itu paling kuat merujuk hasil pemilu 1997, sebab saat itu Golkar berhasil menguasai 74,5% suara di parlemen. Pak Harto itu paling kuat pada hasil pemilu 97, di mana Golkar itu menguasai 74,5% suara di parlemen. Artinya di luar itu ada P3 dan PDIP lah. Itulah puncak-puncaknya Pak Harto, jelas Johnson. Namun saat ini pemerintah Jokowi sudah memiliki dukungan 82% dari parlemen setelah PAN bergabung ke koalisi pemerintahan. Bagi dia, tak ada dalam sejarah pemerintahan Republik Indonesia yang lebih kuat dari pemerintahan Jokowi. Itu makanya saya katakan di sana, karena kebetulan berbisik-bisik ini elit mengatakan soal amandemen konstitusi, tutur Johnson. Kemudian ia menambahkan amandemen bisa dilakukan dengan merujuk pasal 37 UUD 1945 dengan kekuatan dukungan parlemen yang dimiliki pemerintah. Johnson menilai sudah bisa melakukan amandemen tersebut. Kenapa saya kok ambil ukuran 2/3? Karena di situ memang titik kuncinya. Kalau hanya ingin mengubah di pasal-pasal tertentu UUD sekaligus ini edukasi untuk publik, ujar Johnson. Dia menekankan pengajuan amandemen bisa dilakukan bila diajukan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Untuk mengubah pasal sidang MPR mesti dihadiri 2/3 dari jumlah anggota. Lalu putusan untuk amandemen bisa dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% plus 1 dari seluruh anggota MPR. Beberapa itu anggota MPR kan 711, 575 anggota DPR ditambah 136 anggota DPD. Jadi karena kalau mengubah satu pasal UUD itu cukup 1/3, jelas Johnson. Meski demikian, ia mengatakan tanpa bergabungnya PAN, koalisi Jokowi sebenarnya juga sudah bisa mengajukan amandemen. Tapi kata dia, kuncinya tetap 2/3 anggota MPR yang hadir dalam sidang amandemen. Kalau hari ini diakumulasi 471 kursi atau 82%, kurang dari 3 saja mau mengubah konstitusi manapun hari ini pemerintahan Pak Jokowi sangat bisa, tuturnya. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan analisa Johnson Sitindaun sebagai elit oposisi wajar, sebab tugas oposisi mengawasi dan mengkritisi pemerintah. Namun ia menyampaikan terima kasih kepada Johnson yang memuji Jokowi sebagai Presiden RI terkuat dalam sejarah ketatanegaraan. Berarti Anda mengakui Pak Jokowi lebih kuat dalam pengelolaan pemerintahan kita saat ini, ujar Basarah dalam kabar petang TV One.
Dia menjelaskan kekuatan Jokowi dengan asumsi berhasil merekrut dukungan politik partai-partai di parlemen. Bagi Basara, cara politik itu bagian dari ciri sistem pemerintahan presidensial. Ciri pemerintahan presidensial itu memang harus kuat, tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen sehingga dalam undang-undang kita cara menjatuhkan presiden itu jalannya panjang sekali. Tidak seperti sebelum UUD kita di amandemen pada 1999 dan 2002 lalu, jelas Basara. Basara pun meminta agar Johnson bisa membedakan antara transisi UU di DPR dan mekanisme amandemen UUD di MPR. Ia menyebut dua momen ini berbeda dalam ketatanegaraan. Kalau mengubah UUD dengan matematika politik dengan pasal 37 UUD 1945, tanpa masuknya PAN hari ini, koalisi Jokowi sudah bisa menginisiasi perubahan UUD 1945. Pasal 37 cukup sepertiga anggota MPR mengusulkan amandemen, lanjut Basara. Kemudian menghadiri 2/3 anggota MPR untuk menghadiri sidang itu artinya 474. Sebelum PAN masuk itu ada 427, tutur Basara. Dia menegaskan dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu mesti ada kesepakatan dari semua elemen-elemen bangsa, bukan hanya kekuatan politik di parlemen. Maka itu, ia menekankan amandemen konstitusi bukan hal yang sederhana. Dalam sejarah kepemiluan kita, dalam sejarah ketatanegaraan kita, belum ada pemerintah sekuat pemerintah Pak Jokowi ini. Bahkan pemerintahan Pak Harto saja tidak sekuat ini. Kalau kita bicara soal dukungan kursi di parlemen ya, Pak Harto itu paling kuat, itu hasil pemilu tahun 97. Nah, di mana Golkar itu menguasai 74,5% suara di parlemen. Artinya di luar itu ada P3, ada PDI begitulah. Karena ada dua partai yang tidak ikut dalam koalisi pemerintah begitu. Itulah puncak-puncaknya Pak Harto, 74%. Pak Jokowi hari ini 82%. Itu makanya saya katakan tidak ada pemerintahan dalam sejarah Republik ini yang lebih kuat dari pemerintahan Pak Jokowi. Itu makanya saya katakan di sana, karena kebetulan bisik-bisiknya hari ini di elit begitu kan soal ingin mengamandemen konstitusi kan begitu ya. Jadi di pasal 37 begitu ya, Undang-Undang Dasar itu sendiri dikatakan saya ini boleh diamandemen. Kenapa kok saya ambil ukuran 2/3? Karena di situ memang titik kuncinya. Kalau hanya ingin mengubah pasal-pasal tertentu di Undang-Undang Dasar, sekaligus ini edukasi untuk publik, cukup 1/3 jumlah anggota MPR. Jadi kalau hanya ingin mengusulkan pengubahan satu pasal dalam Undang-Undang Dasar, itu cukup 1/3. Kalau 1/3 itu kali 711 berarti lebih kurang itu 237 kursi. Kalau itu dari kemarin itu sudah bisa koalisi Pak Jokowi. Kuncinya di 2/3 ini. Semua yang tadi itu 1/3, ya, kemudian 50+1 tidak akan ada guna kalau sidang itu tadi, rapat permusyawaratan rakyat itu tadi, di MPR itu tadi, tidak dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota MPR. Itu makanya saya katakan, kalau hari ini kekuatan komposisi partai-partai pendukung Pak Jokowi itu diakumulasikan itu lebih kurang 474 kursi, kurang 471 begitu, 82% begitu. Ini tinggal kurang 3 saja. 3 itu ya tentu bisa berasal dari anggota-anggota DPD, begitulah saya katakan. Itu makanya saya katakan di situ, mau mengubah isi konstitusi yang manapun pemerintahan Pak Jokowi hari ini misalnya, itu sangat bisa. Saya kalau di posisi Bung Jansen kemungkinan akan membuat analisa yang seperti itu, Andro. Itu memang tugasnya partai oposisi, gitu, mengkritisi semua yang terkait dengan kebijakan pemerintah. Tapi dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya terima kasih Bung Jansen, Anda memuji-muji Presiden Jokowi yang disebut sebagai presiden terkuat dalam sepanjang sejarah ketatanegaraan kita. Kan artinya Anda mengakui bahwa Pak Jokowi lebih kuat dalam mengelola pemerintahan kita ini, ya, dengan satu asumsi bahwa kalau sisi itu ya. dengan asumsi bahwa Pak Jokowi berhasil merekrut dukungan politik dari partai-partai politik yang ada di parlemen. Dan saya kira itulah ciri dari sistem pemerintahan presidensial. Ciri pemerintahan presidensial itu memang pemerintah eksekutif itu harus kuat. Dia tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen. Sehingga oleh karena itu dalam Undang-Undang Dasar kita, cara untuk menjatuhkan presiden itu jalannya panjang sekali. Tidak seperti sebelum Undang-Undang Dasar kita di amandemen pada tahun 99, tahun 2002 yang lalu. Tetapi yang kedua, tentu kalau masuknya PAN diproyeksikan untuk merubah Undang-Undang Dasar untuk motif-motif kepentingan tertentu, saya kira Bung Jansen harus membedakan antara cara revisi Undang-Undang di DPR dan cara mengamandemen Undang-Undang Dasar di MPR. Ini dua momen yang berbeda di dalam sistem ketatanegaraan kita, Bung Jansen. Kalau merubah Undang-Undang Dasar dengan kalkulasi hitung-hitungan matematika politik berdasarkan perintah pasal 37 Undang-Undang Dasar yang Anda sebutkan
tadi. Tanpa masuknya PAN hari ini, koalisi Presiden Jokowi sudah bisa menginisiasi perubahan Undang-Undang Dasar yang oleh pasal 37 dikatakan cukup sepertiga anggota MPR dapat mengusulkan perubahan Undang-Undang Dasar. Sepertiga itu berarti 237. Lalu kemudian menghadirkan 2/3 anggota MPR untuk menghadiri sidang perubahan Undang-Undang Dasar. Itu yang artinya adalah 474. Waktu sebelum PAN masuk itu sudah ada 427. Mencari dukungan total 474 kursi atau 23 dari 711 bukan sesuatu yang sulit begitu Bung Jansen. Tetapi saya mau mengatakan bahwa merubah undang-undang dasar itu tidak seperti merubah undang-undang di DPR. Misalkan begini, dari tahun 2014 dan 2019 MPR itu sudah menyepakati untuk mengamandemen undang-undang dasar secara terbatas menghadirkan GBHN atau PPHN. Tapi sampai hari ini belum terlaksana. Mengapa? Karena untuk merubahnya bukan hanya kesepakatan di MPR, tapi juga kesepakatan seluruh masyarakat Indonesia, elemen-elemen bangsa, karena ini menyangkut konstitusi yang merupakan visi dan misi berbangsa dan bernegara kita. Tidak sesederhana itu ya Bang Ahmad Basarah ya? Betul.